Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan ya. Baik, pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas tentang suku banyak atau nama lainnya yaitu polinomial ya. Kalau pertemuan kemarin lingkaran, sekarang sudah masuk bab baru yaitu suku banyak. Nah, baik. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama, mengetahui apa definisi atau pengertian dari suku banyak, kemudian mendeskripsikan konsep dan menganalisis sifat operasi aljabar pada polinomial dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan aturan perkalian dan pembagian polinomial dan menerapkan teorema sisa dan teorema pemfaktoran dalam polinomial untuk menyelesaikan masalah matematika. Baik, definisinya atau pengertian dari polinomial itu apa? Nah, polinomial adalah suku banyak atau polinom dalam variabel x yang berderajat n secara umum yang dapat dituliskan ini. Dan ini adalah bentuk umum dari suku banyak ya. An x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 an-2 pangkat x ini ya kali x pangkat n-2 kemudian sampai A0. Ini A0 adalah konstanta. Nah, an-1, an-2 sampai A0 ini adalah bilangan real atau bisa disebut koefisien atau konstanta itu ya. Jadi konstanta adalah koefisien adalah konstanta yang diefisienkan. Nah, kemudian an ini tidak mungkin bernilai 0 ya. An adalah dari ini x pangkat 2 x pangkat n ya. Kemudian an-1 adalah koefisien dari x pangkat n-1. an-2 berarti koefisien dari x pangkat n-2 dan seterusnya. Sedangkan A0 yang tidak ada x-nya ini adalah konstanta. Nah, n adalah bilangan cacah. Jadi bilangan cacah dimulai dari 0 yang menyatakan derajat atau pangkat pada suku banyak. Derajat dari suatu suku banyak dalam variabel x ditentukan oleh pangkat yang paling tinggi dari variabel x yang ada dalam suku banyak itu. Nah, sebenarnya contoh simpelnya, ini kan bentuk umum ya. Sebenarnya contoh simpel dari suku banyak misal itu adalah bentuk dari persamaan kuadrat ya. X kuadrat ditambah 2x plus 1 itu masuk polinom juga. Kemudian bentuk linier ya, itu juga masuk x plus 1, itu juga masuk polinom juga. Jadi di sini lebih kompleks, n-nya bisa lebih dari 2. Nah, pembagian materi ada 5 ya. Yang pertama, coba. Ini adalah pembagian suku banyak. Suatu suku banyak fx dinosikan dengan fx ya. Berderajat m jika dibagi suku banyak px. Ya, px itu adalah pembagi yang berderajat n, hasilnya hx. Hx itu adalah hasil bagi. Px itu adalah pembagi, hx itu adalah hasil bagi yang berderajat p dan mempunyai sisa sx yang berderajat r ya. Jadi fx ini sama dengan px pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Paham ya? Ini materi konsepnya. Jadi ini harus paham dulu bahwa suatu polinom jika dibagi suatu px dikali dengan hasil baginya hx ditambah sisa, ini hasilnya juga nanti fx. Ini ya. Nah, untuk lebih gampangnya ini ada metode Horner. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan koefisien suku banyak harus berturut-turut. Jadi ini untuk metode Horner, contohnya ya. Misal diketahui fx sama dengan x pangkat 3 ditambah bx kuadrat tambah cx tambah d. Di sini yang ditulis dalam metode Horner itu adalah koefisiennya. Jadi a, b, c, d dan konstantanya. Jadi dibuat ini garis vertikal ya. Kemudian horizontal, di mana ini ada vertikalnya ada sisa ya. Nah, ini untuk 2 baris, ini untuk 1 baris. Nah, kalian perhatikan di sini metode Horner. Nah, diketahui fx-nya ini berarti ditulis koefisien saja. Tadi a, b, c, d. Maka untuk mencari nilai suatu fungsi ya, misal x sama dengan k. Nah, gampangnya dengan substitusi. Fk itu berarti apa? Ak pangkat 3 tambah bk kuadrat tambah CK tambah D. Nah, ini diganti K. Ya. Nah, kalau dengan metode Horner itu bisa
yaitu ini tadi dibuat seperti ini, ditulis koefisiennya dulu, fx-nya. Kemudian ini tadi untuk menentukan nilai X sama dengan K, tulis K di sebelah kiri. Nah, ini A turun sama tetap persis A ya. Kemudian ini operasinya dijumlah B. Nah, A ini dikali K ya. A kali K jadi AK. B ditambah AK. Nah, ini kolom kedua. Kemudian B tambah AK kali K. Jadi apa? BK tambah AK kuadrat. Ini ditambah C, jadi C tambah BK tambah AK kuadrat. C tambah BK tambah AK kuadrat dikali K. Jadi apa? CK ditambah BK kuadrat tambah AK pangkat 3. Nah, ini tambah D, jadi ini D tambah CK tambah BK kuadrat tambah AK pangkat 3. Sesuai ya. Jadi nilai suku banyak fx untuk X sama dengan K itu adalah D tambah CK tambah BK kuadrat tambah AK pangkat 3. Baik, untuk teorema sisa, tadi ada teorema sisa dan teorema faktor. Teorema sisa itu tadi, nah ini, perhatikan tadi fx sama dengan px dikali hx tambah sx. Ya, pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Nah, misal pembaginya x min k berupa linear, fungsi linear, maka hasilnya seperti apa? Nah, jika pembaginya nanti fungsi linear, maka sisanya nanti fungsi konstanta. Kalian bisa perhatikan jika suku banyak fx dibagi x min k, pembaginya ini sisanya berupa konstanta, yaitu s-nya nanti tinggal fk. Ya, k-nya tinggal substitusi. K-nya dari sini. Kemudian jika suku banyak fx dibagi dengan ax min b, maka sisanya adalah s sama dengan f b min a. Nah, b per a. Jadi b per a dari sini. Jika suku banyak fx dibagi x min a kali x min b, nah maka sisanya berupa linear. Ingat ya, pembaginya linear, sisanya konstanta. Ya, jadi derajatnya turun 1. Tapi jika pembaginya kuadrat, sisanya linear. Ya, pangkat 2, pangkat 1. Jadi selisih pangkatnya 1. Pembagi linear, sisa konstanta. Pembagi kuadrat, sisanya linear. Seperti itu. Nah, contohnya biar lebih paham. Misal diketahui fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat tambah 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat min p plus 1x ditambah 1 dibagi oleh x min 2. Sisanya adalah 35. Yang ditanyakan nilai p-nya. Nah, di sini pakai konsep teorema sisa ya. Fx-nya sekian dibagi oleh x min 2, sisanya f2. Ya, sesuai dengan teorema sisa tadi, S sama dengan FK. Berarti artinya apa? Ini X min 2, tinggal kalian substitusi F2. 2 diganti ya pada fungsinya. F2 berarti 2 pangkat 4 ditambah 3 kali 2 pangkat 3 ditambah 2 kuadrat min P plus 1 kali 2 tambah 1. Jadi P-nya tetap. Nah, ini diuraikan jadi 43 min 2P. Diketahui bahwa sisanya 35, berarti 43 min 2P ini sama dengan 35. Nah, artinya apa? P-nya tinggal ini ya, suku yang sejenis pindah ruas. Ya, pindah ruas. Berarti 2P sama dengan 43 kurangi 35 sama dengan 8, berarti P-nya sama dengan 4. Jadi nilai P-nya sama dengan 4. Paham ya? Jadi teorema sisa, jika pembaginya itu linear, maka untuk mencari sisanya tinggal disubstitusi nilai K-nya. Jadi pembagi X min K untuk mencari sisanya yaitu FK. Seperti itu. Oke, baik, materi ketiga, menentukan faktor-faktor. Kalau tadi teorema sisa, sekarang teorema faktor. Apa sih teorema faktor itu? Sebenarnya teorema faktor itu turunan dari teorema sisa. Teorema faktor itu jika sisanya 0. Misal ya, contohnya ada X kuadrat min 1. Nah, faktornya apa? X plus 1 kali X min 1. Nah, itu adalah teorema masuk teorema faktor juga. Nah, ini secara umumnya ya, jika suku banyak fx dibagi dengan x min k, maka sisanya 0. Ingat, teorema faktor itu turunan dari teorema sisa, di mana sisanya adalah 0. Maka menurut teorema sisa, fx ya sama dengan x min k kali hk tambah s. Ini pembagi hasil bagi tambah sisanya. Ya, maka karena sisanya tadi 0, fk sama dengan 0, s-nya ini dianggap 0. Jadi tinggal x min k kali hk kali hx ya. Ini ya, kemudian jadi x min k adalah faktornya. Jadi faktornya jika sisanya 0. Jika ini ya, teorema faktor, jika f suatu suku banyak, maka x min k
adalah faktor dari suku banyak fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Ya, paham ya? Tadi dalam teorema sisa, jika pembaginya linear x min k, maka tinggal substitusi fk atau ax min b, ax plus b, ax min b ya. Berarti untuk mencari pembaginya ax min b, berarti untuk mencari sisa tinggal f b per a gitu. Baik, nah materi keempat, menyelesaikan persamaan suku banyak dengan menentukan faktor linearnya. Nah, berikut ini menentukan akar-akar persamaan suku banyak fx sama dengan 0, yaitu yang pertama langkah-langkahnya jika ini ya. Jika jumlah koefisien suku banyak sama dengan 0, maka x sama dengan 1 merupakan akar-akar persamaan suku banyaknya, ya. Jika koefisien pangkat ganjil dan pangkat genap ya sama, maka x sama dengan min 1 merupakan faktornya. Jika langkah A dan B tidak terpenuhi, maka digunakan coba-coba dengan menentukan faktor dari suku tetapnya yang menyebabkan sisanya itu sama dengan 0, FK-nya itu sama dengan 0. Jadi ini coba-coba, try by error ya. Jadi coba, kalau benar oke, berarti kalau salah ulangi lagi, seperti itu. Nah, contohnya misal tentukan persamaan suku banyak x pangkat 4 min 2x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, perhatikan jumlah koefisiennya 1, min 2, min 4, 2 dan 3 ini. Maka jumlah koefisiennya ini ya dibagi x sama dengan 1 dulu ya. Jadi ini coba digantikannya sama dengan 1 dengan metode Horner. Ya, tadi ditulis koefisiennya 1, ini min 2, min 4, 2, 3. Dibagi x sama dengan 1. Jadi 1 ditaruh di sini. Nah, tadi metode Horner gimana? Ini turun persis ya. Ini operasinya tambah, kemudian 1 kali 1, 1. Min 2 tambah 1, min 1. Min 1 kali 1, min 1. Min 4 tambah min 1, min 5. Min 5 kali 1, min 5. 2 ditambah min 5, min 3, min 3 kali 1, min 3. 3 tambah min 3, 0. Nah, itu ternyata 0. Berarti artinya x min 1 adalah faktor dari suku banyak ini. Paham ya? Baik. Materi yang terakhir yaitu akar-akar persamaan suku banyak. Ini sebenarnya materi terakhir. Jadi fx ini pangkat 3 ya. Ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah cd tambah d, maka jumlah akar-akarnya adalah min b per a. Perkalian 2 akarnya ya kan. Perkalian jumlah 2 akarnya itu adalah ini c per a, kemudian perkalian 3 akarnya min d per a. Seperti pada persamaan kuadrat ya, fungsi kuadrat. Pada persamaan kuadrat itu kan x1 ditambah x2 itu min b per a, x1 kali x2 itu adalah c per a. Nah, untuk pangkat 3 ini ada 3 akar kan. Kemudian pangkat 4 ini. Jadi ini ada polanya min b per a, c per a, min d per a, e per a. Contohnya misal ada suku banyak x pangkat 3 tambah px kuadrat min 3x tambah q sama dengan 0. Ya kan? Faktor-faktor persamaannya adalah x plus 2 dan x min 3. Jika x1 dan x2 dan x3 adalah akar-akar persamaan suku banyak tersebut, yang ditanyakan adalah jumlah ketiga akarnya. Ingat jumlah ketiga akarnya, tadi pakainya apa? Pangkat 3 ya, ini berarti min d per a. Tapi dilihat dulu, di sini faktor, berarti artinya terima faktor tadi sisanya 0. Artinya apa? Tinggal disubstitusi, x plus 2 berarti x min 2, berarti substitusi f min 2. F min 2 sama dengan 0. Berarti min 2 pangkat 3 tambah P min 2 pangkat 2 min 3 kali min 2 ditambahi sama dengan 0. Nah, ini ya. Ini ada 2 variabel PQ. Kemudian F3 sama dengan 0. X min 3 berarti substitusi F3 sama dengan 0. Ketemu ini persamaan kedua. Nah, ini jadi sistem persamaan linear 2 variabel. Berarti harus dieliminasi. Nah, ketika dieliminasi banyak ketemu min 4 ya. Padahal jumlah ketiga akarnya tadi min B per A. Min B per A yaitu min P per 1. Jadi yang perlu dicari P saja. Karena ketiga jumlah akarnya tadi min B per A yaitu min P per A. Ketemunya P-nya tadi min 4 ya. Min 4 per 1 sama dengan 4. Oke, baik.
Jadi contoh lagi ya, ada suku banyak sekian di mana A-nya tidak sama dengan 0, dibagi oleh X per 1 sisanya 4, dan dibagi 2X min 1 sisanya 4 juga. Yang ditanyakan A plus 2B. Nah, menurut teorema sisa berarti artinya apa? F min 1 sisanya 4, berarti F min 1 sama dengan 4, F 1 per 2 itu sama dengan 4 juga ya, menurut teorema sisa tadi. Nah, ini substitusi jadi SPLDV, eliminasi, ketemu B-nya min 5, A-nya 8. Jadi A plus 2B, 8 min 10 min 2. Paham ya menurut teorema sisa? Ini jadi X plus 1 sisanya 4, berarti F min 1 sama dengan 4, F setengah sama dengan 4 juga. Tinggal substitusi. Ini nanti jadi persamaan linear dua variabel. Baik, contoh yang kedua. Nah, banyak derajat 3 jika dibagi X kuadrat tambah 2X min 3 sisanya sekian. Nah, pembagi kuadrat sisanya linear. Jika dibagi sekian, sisanya ini ya, pembaginya kuadrat sisanya linear, maka suku banyak tersebut. Nah, ini suku banyaknya belum tahu. Nah, caranya kalian bisa memecah ini, difaktorkan. Nah, menurut baik, untuk ini ya, menurut ini tadi ya, pembagi kali hasil bagi ditambah sisa, sehingga X kuadrat min X min 2 di sini nah, X kuadrat plus X kuadrat min 2X min 2 sisanya 2X plus 3. Berarti artinya apa? F min 3 sama dengan min 13. Nah, ini difaktorkan apa? X kuadrat min 2X min 2 difaktorkan, X kuadrat plus 2X min 3 juga difaktorkan. Kalau ini X min 3, X plus 3 kali X min 1 ya. Nah, kalian bisa melihat di sini ya. Nah, ini harus misal suku banyaknya berderajat 3 ya kan, berarti X pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D. Nah, di sini cari ABC-nya. A-nya ketemu berapa? 1, B-nya 2 ya. Kemudian ini sudah dieliminasi ya. Nah, fx-nya tadi, fx-nya dimisalkan ini. Berarti artinya apa? A, B-nya ini diganti ini, kemudian dikali. Nah, ini X pangkat 3 tambah X kuadrat min 2X min 1 ya. Ini berarti koefisien A-nya 1, koefisien B-nya 1, koefisien C-nya min 2, koefisien D-nya min 1. Seperti itu ya. Jadi ini fx-nya, kemudian dicari AB. Dari sini, nah ini dijabarkan. Dijabarkan, ini dari sini tadi ya. Dijabarkan menurut teorema sisa, ketemu A sama B. Nah, substitusi ini jadi polinomnya atau suku banyaknya ya. Baik, itu saja dari Bu Lina. Semoga apa yang Bu Lina sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.